Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya. Hari ini di sini masih pagi sambil ngopi untuk memulai hari. Saya kembali mencari dan membaca-baca artikel, dan ini blog ini masih saja menarik bagi saya tentang filsafat. Di sini ada artikel yang judulnya "Mengapa Kita Tidak Perlu Belajar Filsafat". Di dalam ulasan sebelumnya tentang kegiatan saya membaca yang saya rekam ini, membicarakan tentang yang ada kaitannya sama filsafat, yaitu tentang kemalasan berpikir, ketidakberanian berpikir lebih tepatnya. Dan hari ini ada yang menarik saya, yaitu dengan judulnya "Mengapa Kita Tidak Perlu Belajar Filsafat". Kata filsafat memang sudah begitu membuat kesan rumit di dalam pandangan kita, karena kita belum terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Padahal di sisi lain, kehidupan filsafat itu sudah ada sejak zaman dahulu di nenek moyang kita juga, hanya saja barangkali penyebutannya berbeda, karena filsafat seolah-olah lebih banyak berasal dari daerah barat. Sedangkan di Indonesia sendiri filsafat juga ada, tokoh-tokoh filsafat itu juga ada dan luar biasa. Salah satu yang saya pernah baca tulisannya yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram, itu juga menurut saya perlu didalami karena lebih maksud saya cocok dengan alam pikiran kita dan kondisi sekitar kita. Kita lanjutkan, mengapa kita tidak perlu belajar filsafat. Di sini saya bacakan cerita penulis blog ini, yaitu Reza A.A. Watimena. Sepulang ke tanah air, saya mencoba memikirkan ulang apa peran filsafat bagi perkembangan kehidupan manusia sekarang ini. Memasuki kota Jakarta, suasana rumit sudah mulai terasa. Begitu banyak orang sibuk dengan beragam aktivitas, mulai dari berjualan rokok dan lain-lain. Ya, sepertinya kurang lebih ada seorang yang pulang dari merantau belajar mencari ilmu dengan berdarah-darah, kemudian dia pulang ke kampung halamannya, ke negaranya, melihat suasana hiruk pikuk di sana, dan secara otomatis timbul juga pertanyaan, lalu pelajaran yang sudah kupelajari ini untuk apa? Kalau di sini mau dibuat apa, atau bagaimana perannya? Apa peran filsafat untuk mereka? Itu pertanyaan kecil si penulis. Apa yang bisa saya sumbangkan melalui filsafat yang saya pelajari di tanah asing dengan harga darah dan air mata? Atau mungkin pendekatannya bisa sedikit dibalik. Mengapa orang-orang ini dan saya tidak perlu belajar filsafat? Pertanyaan seperti ini juga menggaung di telingaku ketika bertemu teman-teman dan berdiskusi, dan ketika saya mulai berkata dan menurut mereka rumit, itu adalah tidak perlu. Seperti sederhananya mau melakukan hal sederhana saja harus rumit-rumit, kenapa enggak langsung ke situ? Yaitu memang benar dalam realita seperti itu boleh-boleh saja, tapi kalau kita mau memandang lebih luas, bagaimana kalau unsur berpikir filsafat ini hilang dari kehidupan kita, terutama anak-anak kita nanti? Ini sangat berbahaya, karena ketika pemikiran-pemikiran dengan akal sehat ini dihilangkan, nanti bisa-bisa jadi tidak sehat semua. Barangkali filsafat di tempat kita itu boleh juga kalau disebut semacam berkebatinan, meskipun tidak tepat, tapi kurang lebih seperti itu. Dan
dengan kita berkebatinan apa, lebih meneliti ke dalam, meneliti sekitar, meneliti semua yang ada di dalam kehidupan yang kita lalui, kita jadi lebih mengenal, mengetahui, dan tidak ubyang-ubyung kalau bahasa Jawanya. Kita tahu tujuannya, sedangkan yang diharapkan dari leluhur-leluhur kita juga kita tahu arah dan tujuannya, tidak hanya ikut-ikutan dengan pembenaran-pembenaran. Masing-masing memang blocking masih kuat. Ini saya berkata begini bukan berarti saya juga sudah mempelajari hal seperti ini dengan banyak, dengan sangat memahami, bahkan saya sedang mulai tertarik, karena menurut batin saya, menurut saya ini sesuatu yang benar itu kan relatif. Kalau lebih tepat sesuatu yang baik untuk saya, karena saya berharap ada harapan sehingga kondisi-kondisi di sekitar ini lebih jelas. Sedangkan sekarang kan seperti random. Ini saya bercermin pada kehidupan di sekitar saya ya. Kita lanjutkan. Filsafat tidak perlu jika. Ini jawaban untuk kamu yang memang memilih tidak perlu belajar filsafat. Boleh saja. Mari kita lanjutkan. Beberapa ide tercetus di kepala kita, tidak perlu belajar filsafat jika kita ingin hidup ikut arus. Seperti yang saya katakan tadi, ubyang-ubyung, tidak tahu tujuannya. Kalau dalam pepatah Jawa barangkali seperti belum melu seton kali ya, rubuh-rubuh gedang. Kita tidak perlu belajar filsafat jika kita mau sekedar mengikuti kebiasaan lingkungan sosial kita. Ketika mereka berlari, kita berlari. Walaupun arah larinya tersebut menuju jurang, bunuh sesama, bla 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 bla. Itulah, kita memang tidak perlu belajar filsafat kalau mau seperti itu. Kita juga tidak perlu belajar filsafat jika kita ingin ditipu. Ditipu oleh siapa? Oleh beragam pihak, yakni mulai dari iklan, buju rayu, kepalsuan, sampai dengan politikus busuk tanpa kesadaran politik yang sekedar butuh suara. Kita juga tidak perlu mendalami filsafat jika kita ingin diadu domba satu sama lain oleh kepentingan dan kekuasaan di balik layar. Sejauh ini saya belajar membaca dan berusaha memahami hal-hal seperti ini. Yang menjadi buahnya adalah kedudukan saya menjadi lebih jelas, misalnya dalam keramaian, dalam diskusi, dalam berkumpul dengan teman-teman yang biasanya di situ ada pengarah argumen atau yang vokal. Saya lebih tenang karena bisa lebih jelas memandangnya, ini mau kemana. Saya belum bisa menghubungkan kaitannya, tapi faktanya itu setelah saya belajar dan memahami hal-hal seperti ini, ketenangan saya lebih bertambah karena ini benar-benar saya rasakan, sehingga memandang sesuatu itu lebih tidak gerubyuk, tidak ubyang-ubyung istilah saya. Saya lebih berani untuk berkata nanti dulu atau tidak, bahkan saya merasa lebih punya inisiatif untuk mengatakan sesuatu yang biasanya itu hanya mengawang-awang. Sekarang karena sedikit banyak sudah mempunyai alasan untuk mengatakan itu, sehingga keberanian timbul. Inilah salah satu buah yang positif dari mempelajari hal-hal seperti ini, dan saya rasa ini adalah kebutuhan. Semoga bisa disadari banyak teman-teman juga. Filsafat juga tidak diperlukan ketika kita menikmati hidup dalam irasionalitas. Artinya, kita tidak perlu belajar filsafat jika kita tidak perlu memahami rantai sebab akibat yang membentuk hidup kita sekarang ini.
Di sini menjadi PR saya, menjadi pertanyaan saya. Bahkan dalam salah satu konten saya di sebelumnya ini, saya bertanya, oh maksudnya konten di channel lain, bukan di channel sini. Saya bertanya, kenapa kita harus berpikir logis padahal kita sudah tersetting dengan mistis. Memang tidak begitu pas hubungannya itu, tapi kurang lebih bentuknya seperti itu, irasional dan rasional. Terus terang memang ini masih menjadi pertanyaan saya. Yang jelas irasional dan rasional itu kedua-duanya ada di dalam diri kita, sehingga karena ada di dalam diri kita, maka memang itu semua harusnya kita pakai. Dan ini saya masih belum menemukan apa ya istilahnya pencerahan, jadi saya belum bisa berkomentar banyak ya. Tapi dari kata ketika kita menikmati hidup dalam irasionalitas, yang jelas irasionalitas itu salah satu hal tidak baiknya adalah kita menjadi tidak rasional atau tidak sehat secara logika. Dan berdasarkan kesimpulan sementara saya bahwa logika itu bisa menjadi jembatan atau apa ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu nalar gayuh rasa dari, jadi semacam nalar menjangkau rasa, seperti alat bantu atau tongkat lah, kurang lebih begitu. Kita lanjutkan. Mohon maaf, yang satu paragraf ini memang bagi saya pribadi ini masih menjadi, saya masih mencari sebuah penghubung antara rasional dan irasional. Barangkali di artikel-artikel lain web ini sudah terbahas, tapi saya belum membacanya. Ini juga berarti kita hidup dalam kebodohan. Kita melempar kesalahan orang lain atau justru kepada Tuhan dan lupa berkaca untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Oh, rupanya sudah dijelaskan sedikit ini. Silahkan untuk dipahami dan berkomentar untuk memberi masukan kepada saya tentang paragraf ini. Kita lanjutkan. Kita tidak perlu belajar filsafat jika kita senang berpikir kacau balau. Artinya kita berpikir tanpa hubungan logis yang jelas, serta dengan mudah menarik kesimpulan yang salah. Jika pikiran kita kacau, tindakan kita pun juga kacau. Beragam masalah yang kita hadapi justru menjadi besar dan melahirkan masalah-masalah baru. Untuk orang yang menikmati kekacauan seperti ini, filsafat jelas tidak diperlukan. Silahkan ganti filsafat dengan hal-hal yang lebih nyaman di telinga kalian. Kalau kalian ingin menikmati kekacauan yang seperti itu, silahkan tidak belajar seperti itu. Kita lanjutkan. Lintas tradisi. Namun filsafat yang hanya menekankan pemikiran belaka juga berbahaya. Kita akhirnya tidak bisa membedakan mana kenyataan yang sebenarnya dan di mana yang merupakan ciptaan dari pikiran kita. Inilah sebuah keseimbangan yang boleh saya bilang saya kagumi dari si penulis di dalam web ini. Satu paragraf ini kita lanjutkan saja, menambahnya. Kita sibuk dengan konsep dan lupa kembali ke kenyataan yang sejatinya tanpa nama dan tanpa konsep. Jika ini terjadi, kita hidup dalam penderitaan dan akhirnya membuat orang lain juga menderita. Dalam dua paragraf inilah yang menjadi alasan teman-teman kita mengkat kita bahwa kakean rumit seperti itu, terlalu rumit, dan akhirnya jadi cuman kalau dalam bahasa Jawa itu ngoyoworo, cuma suka ngoyoworo dan tidak malah akhirnya menjadi tidak realistis. Kalau bagi saya pribadi sih, dengan berawal dari ngoyoworo itu, kalau dia benar-benar memang masuk ke dalam dirinya dengan belajar memahami filsafat ini, seharusnya semakin lama ngoyoworonya semakin terarah. Tapi karena kadang memang ada beberapa yang ngoyoworonya itu sudah menjadi hanya semacam pembenaran dan pamer. Itulah yang menjadi
eh, kurang segera bertumbuh dialognya. Kalau orang-orang seperti itu memang malah menjadi menderita si pendengarnya. Dan saya selalu evaluasi itu ketika saya mulai merasa seperti itu. Saya akan bertanya, apakah saya sudah berlebihan atau belum, karena mau tidak mau memang harus melihat yang di depan mata kita. Saya ulangi lagi, kalau hanya menekankan pemikiran juga berbahaya. Yang kedua, kalau sibuk dengan konsep dan lupa kembali ke kenyataan, malah membuat orang lain menderita. Ini yang perlu kita ingat-ingat kalau kita ingin berdialog semacam ini. Dan bagi yang anti filsafat, padahal di sisi lain mereka juga sebenarnya melakukan filsafat, biasanya pembenarannya 2 paragraf ini. Mereka itu dalam artian orang-orang yang saya temui di sekitar saya. Kalau secara umum, secara universal tentu saya belum tahu, karena saya belum bisa bertualang mengelilingi dunia sehingga bertemu banyak karakter. Oleh karena itu kita juga perlu jalan pembebasan yang dari tradisi timur, yaitu filsafat Yen. Yen membebaskan kita dari beragam konsep yang mengepung kepala kita. Berkomentar tentang Yen ini, memang ini sangat luar biasa. Benar, memang kita ini hidup di daerah Jawa dengan sistem istilahnya pencerahannya seperti itu, dengan kebatinan ketuhanan seperti itu. Tapi generasi-generasi sekarang itu cenderung ke arah milenial, cenderung ke barat, mencari pemahaman. Dan meskipun akhirnya dari pencarian kita itu ternyata banyak metode-metode timur yang bagus, dan salah satunya Yen ini. Saya pernah membaca dan berusaha memahami Zen ini. Filsafat Yen ini memang begitu dahsyat untuk membuat kita netral, seperti kita bisa pergi ke masa lalu sebelum alam semesta diciptakan, ya bahasa puitisnya begitu. Kita bisa pergi ke sebelum pikiran, jadi kita bisa seolah berdiri di luar, jadi netral, berdiri di luar pikiran kita dan melihat pikiran kita sendiri, seperti kita menjadi 2, kita dan kita melihat kita yang lain. Ini luar biasa. Dan di dalam Yen ini juga ada disiplin istilahnya, ada meditasinya kali ya. Ya. Di dalam meditasi itu pun, itu menurut saya sebuah meditasi itu salah satu penemuan yang paling dahsyat, penemuan manusia paling dahsyat yang bisa menjangkau sesuatu yang biasanya tidak bisa dijangkau oleh kebiasaan-kebiasaan umum itu. Untuk sementara ini saja dulu ya, karena tadi yang ingin saya tekankan hanya ini, yang judul mengapa kita tidak perlu belajar filsafat. Karena bagi saya pribadi memang saya sedang mulai dan berusaha memahami hal-hal seperti ini. Tapi di sisi lain ada pertanyaan, yaitu kita apakah perlu atau tidak. Begitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di artikel selanjutnya, dan mohon maaf kalau kata-kata saya banyak muter-muter. Memang saya akui belum terstruktur, meskipun yang dibicarakan adalah tema filsafat yang seharusnya dialognya sudah tertata, pemilihan kata yang tepat. Tapi karena saya mengklaim ini konten hiburan saja, semoga bisa menghibur dan barangkali memberi manfaat. Silahkan lanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan berdiskusi di bawah. Gunakan kolom komentar. Silahkan pertanyaan-pertanyaan ditunggu, masukan-masukan ditunggu, dan
boleh saja. Kritik-kritik yang pedas juga ditunggu. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.